PSK merupakan salah satu pelaku utama dari kejahatan prostitusi. Nah, kemudian apakah PSK sebagai salah satu pelaku utama dari kejahatan prostitusi ini dapat dipidana? Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast. Pada podcast kali ini kita akan berbincang santai nih, yakni kita akan membahas mengenai prostitusi di Indonesia, utamanya PSK, bersama Kak Ida Uliarama dari PDB Law Firm. Terima kasih Kak Ida telah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Sama-sama Kak Laila, saya juga merasa senang nih bisa hadir dalam Smart Podcast episode kali ini. Oke Kak Ida, langsung aja nih ya Kak. Saya mau tanya dulu nih ke Kak Ida. Pernah dengar nggak sih Kak Ida mengenai series Kupu-Kupu Malam? Pernah Kak, karena ini kan emang seriesnya lagi banyak banget diperbincangkan ya oleh masyarakat umum. Iya, benar sekali, Kak. Kan, series Kupu-Kupu Malam ini menjelaskan tentang seorang PSK dalam kejahatan prostitusi nih, Kak. Nah, yang saya ingin tanyakan nih kepada Kak Ida, bisa nggak sih sebenarnya PSK itu dipidana dalam kejahatan prostitusi, Kak? Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut nih Kak, terkait bisa nggak sih seorang PSK itu dipidana dalam kejahatan prostitusi, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih Kak, posisi dari PSK sendiri dalam kejahatan prostitusi. Perlu diketahui bahwa kejahatan prostitusi itu setidaknya melibatkan dua orang. Yang pertama adalah orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan yang kedua adalah orang yang memberikan jasa layanan seksual yang kita kenal juga sebagai dengan PSK. Di mana dari hal tersebut dapat diketahui nih Kak bahwa PSK merupakan salah satu pelaku utama dari kejahatan prostitusi. Nah, kemudian apakah PSK sebagai salah satu pelaku utama dari kejahatan prostitusi ini dapat dipidana? Tidak juga Kak, mengingat sejauh ini prostitusi sendiri termasuk dalam kejahatan tanpa korban atau victimless crime. Jadi tidak dapat ditentukan nih siapa yang menjadi pelaku dan siapa juga yang menjadi korban. Kecuali apabila kemudian hubungan seksual yang terjadi dalam kejahatan prostitusi tersebut dilakukan atas dasar paksaan dan juga terhadap anak di bawah umur. Oke, tadi kalau nggak salah nih, Kak Ida mengatakan bahwasanya prostitusi itu kejahatan tanpa korban, yang mana tidak bisa ditentukan siapa pelakunya dan siapa korbannya gitu ya, Kak, ya. Nah, namun kalau dalam skala besar kejahatan prostitusi itu di suatu negara, utamanya di Indonesia itu, memiliki dampak yang sangat besar nih, Kak, dampak negatif nih. Contohnya yaitu terjangkitnya penyakit HIV/AIDS, kemudian kemunduran masyarakat, kemudian tidak jelasnya status anak dalam hasil prostitusi itu sendiri. Kalau kayak gitu gimana, Kak? Nah, benar nih apa yang disampaikan oleh Kak Laila tadi bahwa memang dalam skala besar kejahatan prostitusi itu tentunya memberikan dampak negatif kayak kemunduran masyarakat dan juga HIV/AIDS serta tadi masalah anak yang tidak jelas statusnya. Namun perlu diketahui juga bahwa masyarakat Indonesia sendiri itu memiliki sikap yang acuh dan abai terhadap adanya kejahatan prostitusi. Hal ini itu pernah saya jumpai ketika saya melakukan penelitian dalam salah satu daerah di Indonesia, di mana menurut penuturan aparat penegak hukum dalam salah satu daerah tersebut mengatakan bahwa memang masyarakat atau lingkungan sekitar tempat terjadinya suatu kejahatan prostitusi itu memang cenderung abai atau acuh terhadap kejahatan tersebut karena mereka memang tidak merasakan secara langsung dampak negatif dari adanya kejahatan prostitusi. Oke, menarik sekali, Kak Ida. Terus mau tanya lagi nih, Kak. Sebenarnya kejahatan prostitusi itu utamanya PSK sudah diatur secara jelas belum sih di Indonesia? Nah, memang, untuk Indonesia sendiri melalui peraturan perundang-undangan yang ada, itu belum mengatur secara jelas atau eksplisit terkait masalah prostitusi. Jadi memang tidak diatur nih, kayak definisi prostitusi itu seperti apa, kemudian tindak pidana prostitusi itu seperti apa, itu belum. Tapi memang terdapat beberapa tindak pidana yang berkaitan erat dengan prostitusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bisa kita jumpai dalam KUHP seperti dalam tindak pidana perzinahan, kemudian tindak pidana kesusilaan, juga dapat dijumpai di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian Undang-Undang Pornografi dan juga Undang-Undang ITE.
Namun meskipun demikian, dari kesemua peraturan perundang-undangan tersebut memang tidak mengatur secara eksplisit terkait prostitusi dan juga tidak mengancam pidana terhadap PSK itu sendiri. Kesemua peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengancam terhadap orang yang memudahkan terjadinya kejahatan prostitusi seperti germo atau mucikari dan juga orang yang menggunakan jasa layanan seksual dari PSK tersebut yang terikat pernikahan dengan orang lain. Itu pun atas aduan dari orang lain yang terikat pernikahan dengan konsumen tersebut. Oke, berarti intinya, pengaturan mengenai prostitusi di Indonesia ini belum diatur secara jelas gitu ya, Kak? Iya Kak, benar. Terus gini, Kak, bisa nggak sih sebenarnya, kejahatan prostitusi utamanya PSK itu diatur dalam peraturan daerah? Yang mana, Kak, saya pernah menjumpai di satu daerah di Indonesia ada peraturan daerah yang isinya memidana, si PSK itu dalam tindak pidana prostitusi gitu, Kak. Bisa nggak? Jadi Kak, memang apabila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 15 ayat 3, itu memang suatu peraturan daerah diperbolehkan untuk memuat sanksi pidana. Namun adanya ketentuan tersebut bukan berarti adanya sanksi pidana dalam suatu peraturan daerah itu dibenarkan. Mengingat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri, peraturan daerah itu menepati kedudukan yang lebih rendah nih Kak daripada undang-undang yang ada di atasnya. Di mana dalam hal ini seperti yang udah saya katakan sebelumnya bahwa sejauh ini undang-undang itu memang belum ada yang mengatur terkait sanksi pidana terhadap PSK dalam prostitusi. Sehingga sebenarnya tidak dapat dibenarkan nih suatu peraturan daerah itu mengatur terkait sanksi pidana dalam PSK dalam kejahatan prostitusi sedangkan undang-undang di atasnya belum. Kan apalagi sudah seharusnya dalam pembentukan peraturan daerah itu merujuk pada undang-undang di atasnya. Berbeda lagi jika kemudian daerah yang Kakak jumpai tadi itu memang daerah yang dikhususkan seperti Aceh dan sebagainya. Oke, berarti, untuk hal itu belum bisa ya, Kak, untuk peraturan daerah mengatur tindak pidana prostitusi utamanya PSK gitu ya, Kak? Soalnya di aturan atasnya belum mengatur gitu ya, Kak? Ya, Terkecuali disampaikan sama Kak Ida tadi ada daerah khusus gitu ya? benar sekali Eee, Kak Fadila. oke baik, ada pertanyaan lagi nih, Kak, ini mengenai KUHP baru nih, Kak. Kan baru-baru kemarin nih KUHP baru disahkan. Nah, ada nggak sih, Kak, perubahan mengenai, pemidanaan terhadap prostitusi utamanya PSK? Nah, sebenarnya KUHP baru ini kan banyak sekali ya diperbincangkan sekarang lagi hangat-hangatnya lah gitu kata Iya, sekarang mah. Cuma perlu diketahui nih Kak bahwa untuk prostitusi sendiri baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru itu memang belum secara jelas atau eksplisit mengatur terkait prostitusi. Namun meskipun demikian dalam KUHP baru ini juga terjadi nih perubahan atau melakukan perubahan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan prostitusi itu sendiri juga ada tindak pidana baru juga. Kayak misalnya dalam tindak pidana perzinahan itu yang sebelumnya tercantum dalam pasal 247 KUHP di mana hanya mengancam apabila salah satu atau keduanya itu terikat pernikahan dengan orang lain. Namun dalam KUHP baru, tindak pidana perzinahan yang tercantum dalam pasal 415 itu tidak terbatas apabila salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain. Bahkan ketika salah satu atau keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, itu bisa diancam dengan pidana. Kemudian dalam KUHP baru juga ada tindak pidana baru nih Kak, yakni dikenal dengan kohabitasi yang tercantum dalam pasal 416 KUHP. Kohabitasi ini dikenal juga dengan kumpul kebo. Jadi kayak tinggal dalam satu rumah lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan. Sebenarnya adanya perubahan terkait tindak pidana yang berkaitan erat dengan prostitusi, juga adanya tindak pidana baru yang berkaitan erat dengan prostitusi ini merupakan salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam menanggapi fenomena prostitusi yang ada di Indonesia itu sendiri. oke. Jadi kalau dalam KUHP baru itu dijelaskan ada 2 ya, Kak, yang mana pertama pasal 415, tentang perzinahan, kemudian pasal 416 tentang kohabitasi gitu ya, Kak, ya? Ya. Terakhir nih, Kak, ini terakhir dari podcast kali ini ya, ada nggak sih saran dari Kak Ida untuk pemerintah dalam menanggulangi prostitusi di Indonesia? Nah, untuk saran sendiri itu memang ada beberapa opsi, Kak. Sebenarnya bukan terpaut pada saya aja, tapi ini juga saran-sarannya cukup simpang siur atau sering diperbincangkan oleh masyarakat umum. Yang pertama itu mungkin adanya lokalisasi dari prostitusi itu sendiri.
Melalui adanya lokalisasi dalam prostitusi ini, diharapkan pemerintah itu bisa memantau secara langsung nih, pergerakan dari kejahatan prostitusi dan juga dapat meminimalisir dampak dari adanya kejahatan prostitusi dengan melakukan, pengecekan kesehatan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak rehabilitasi dan penampungan bagi para PSK yang nantinya, mungkin akan ditangkap oleh para aparat penegak hukum. Nah, sebenarnya ini juga sudah ada, tapi memang di Indonesia itu masih cukup terbatas ya rehabilitasi dan penampungannya. Kemudian yang ketiga adalah dengan memperketat kembali atau memberikan kepastian hukum nih kepada para pelaku yang terlibat dari, kejahatan prostitusi itu sendiri. Oke, jadi intinya ada 3 ya, Kak. Yang pertama lokalisasi, kemudian yang kedua rehabilitasi, kemudian yang ketiga itu menguatkan pengaturan itu sendiri itu ya, Kak, ya. Iya, Kak. Wah, cukup banyak sekali ternyata saran dari Kak Ida. Terima kasih ya, Kak Ida. Oh iya, buat teman-teman nih, mana nih saran yang paling tepat dari yang disampaikan Kak Ida tadi? Atau teman-teman punya saran lain nih, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih Kak Ida telah menyempatkan waktunya dalam podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar dan mengetahui lebih lanjut terkait hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman dapat mengikuti PLKH yang diadakan Smart Weekend Profesional bersama satunya. Untuk mengakses lebih lanjut, teman-teman dapat mengakses di website kami di www.pulau.j.id. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa